Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Nur Rahman, NIM 4031910026, kelas Sistem Informasi B semester 6, Universitas Islam Negeri. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Oh ya, sebelumnya kita akan mengetahui apa itu sih makna masjid. Secara harfiah, masjid merupakan sebuah kata yang terbentuk dari bahasa Arab sajadah yasjudu, yang artinya bentuk penyerahan diri, bersujud atau menyembah. Dari kata tersebut terbentuklah kata masjid yang dalam gramatika bahasa Arab berada pada posisi isim makan, yang menunjukkan tempat. Dari makna tersebut dapat dipahami bahwa masjid tidak lain berfungsi sebagai tempat bersujud seseorang hamba kepada Sang Khalik. Kata masjid bentuk mufrad dan tunggal, dan kata masjid bentuk jamak. Menurut Qais Shihab, kata masjid terulang sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran, yang berintikan pada tempat ketundukan insan kepada Khaliknya. Secara filosofi substansi, sujud di atas ialah penyerahan diri seorang hamba. Dapat dipahami bahwa masjid memiliki dua makna. Yang pertama, istilah yang digunakan untuk menunjukkan tempat khusus beribadah umat Islam. Yang kedua, suatu tempat khusus yang digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara luas, yang dimaksudkan dengan masjid adalah suatu tempat yang digunakan untuk berbagai aktivitas yang membawa kepada kesejahteraan dan kemajuan umat Islam dari berbagai aspek, yang menjadikan seorang muslim memiliki kedekatan atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mengabdikan diri kepadanya. Dalam arti, masjid merupakan pusat keperibadatan dan kebudayaan atau peradaban umat Islam. Oke, kita akan masuk ke materinya, yaitu masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah hasil karya cipta, bisa pengolahan, pengerahan, dan pengarahan terhadap alam oleh manusia dengan kekuatan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, dan raga manusia itu sendiri, yang menyatakan diri dalam kehidupan, hidup rohania, dan penghidupan atau hidup jasmania manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan, dan dorongan dari intra diri manusia dan ekstra diri dari manusia, menuju ke arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan baik spiritual dan material manusia, baik individu maupun masyarakat, atau individu dan masyarakat. Dengan budaya yang dimiliki manusia, muncullah peradaban. Nah, demikian, secara umum, baik secara primer maupun sekunder, paling tidak masjid memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat sholat. Yang kedua, sebagai fungsi sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, fungsi politik. Yang keempat, fungsi pendidikan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Dan yang keenam ialah fungsi pengembangan seni budaya. Untuk lebih jelas mengenai gambaran dari fungsi-fungsi masjid di atas, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, fungsi masjid sebagai tempat sholat. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Ia merupakan unsur yang membentuk tegaknya agama itu sendiri. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan agama. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sholat dengan segudang pelajaran itu merupakan ibadah yang universal dan memiliki implikasi yang lebih jauh daripada sekedar gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan saja. Selanjutnya, fungsi sosial kemasyarakatan. Tujuan utama umat Islam berkumpul di masjid ternyata tidak hanya untuk melaksanakan sholat. Dan pertemuan tersebut muncullah proses komunikasi dan interaksi untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Hal ini lama-kelamaan membentuk suatu ikatan emosional dan membentuk kesatuan sosial di antara mereka, yaitu kesatuan sosial muslim. Sebagai makhluk sosial, manusia terbatas dengan kekurangan sekaligus kelebihannya. Hal inilah yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat. Satu sama lain saling mengadakan interaksi untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya. Di sisi lain, kita melihat masjid sebagai pusat perantara sosial yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang mendasar. Untuk karena itu, dalam fungsinya sebagai perantara sosial umat Islam, masjid kemudian menempati peran penting dalam menyelenggarakan konsolidasi sesama umat Islam untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang mereka hadapi dalam bermasyarakat. 3. Fungsi politik. Fungsi masjid dalam perspektif politik sebenarnya sudah berlangsung sejak zaman Nabi di Madinah hingga sekarang.
Masjid adalah tempat berkumpulnya umat Islam secara menyeluruh tanpa membeda-bedakannya. Masjid memang tempat yang sangat strategis bagi kegiatan-kegiatan sosial, terutama politik dan ekonomi. Di samping kegiatan utamanya sebagai tempat ibadah sholat, hal tersebut tentunya bukan suatu hal yang aneh, sebab pada masa Nabi pun masjid menjadi pusat kegiatan politik, bahkan sebagai basis militer dan pusat komando ketika menghadapi perang. Apalagi pada saat itu Nabi sebagai khalifah dan pemimpin negara, dan bahkan Nabi sendiri tinggal di masjid. Politik Islam adalah pembentukan kekuasaan untuk mengatur sosial dan ekonomi menurut keyakinan. Jadi bukan hanya didasarkan pada ideologi atau tanggapan kepercayaan. Keyakinan itu adalah Al-Quran dan hadis. Inilah tonggak politik Islam yang dilakukan pada masa awal. 4. Fungsi pendidikan. Beberapa kegiatan yang menggunakan masjid sebagai titik sentral kegiatan, seperti kegiatan majelis taklim yang melibatkan semua kalangan, menjamurnya taman kanak-kanak dan taman pendidikan Al-Quran yang melibatkan anak-anak, kajian-kajian keislaman yang dilakukan oleh para mahasiswa terutama pada masjid di kampus, semua ini mengisyaratkan bahwa fungsi masjid sebagai tempat pendidikan tampaknya salah satu fungsi yang tidak bisa ditolak lagi. Bagaimana tidak, masjid telah digunakan sebagai tempat pendidikan sejak abad-abad awal perkembangan dakwah Islam. Bahkan hingga kini, di masa Nabi, masjid merupakan cahaya ilmu dan pusat kemajuan rohaniah. Data historis ini mengilhami munculnya masjid sebagai pusat pendidikan dan peradaban pada masa-masa berikutnya. Dalam konteks inilah, masjid sebagai tempat pendidikan dapat dipastikan mampu memberikan alternatif untuk menciptakan generasi-generasi soleh dan intelek. Masjid yang penuh dengan kegiatan pengajian-pekajian keilmuan akan memainkan peran penting sebagai fasilitator pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, fungsi ekonomi. Terdapat banyak perdebatan mengenai aktivitas ekonomi dalam Islam, apalagi jika dihubungkan dengan masjid yang berfungsi lebih banyak sebagai sarana ibadah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid bukanlah tempat untuk melakukan transaksi perdagangan, bahkan haram hukumnya. Hal ini menjadi sebuah kontroversi ketika kita mencoba untuk mengangkat persoalan ekonomi dan dihubungkan dengan fungsi masjid di atas. Hal ini diakibatkan oleh adanya semacam turisme atau kebiasaan yang tidak bisa disangkal dalam masyarakat luas bahwa ekonomi merupakan wilayah yang bebas dari gravitasi etika. Kegiatan ekonomi sangat penting bagi umat Islam yang menunjang kehidupan. Bahkan dapat dipastikan bahwa ekonomi merupakan tulang punggung dalam perjuangan menyebarkan Islam. Secara umum, persoalan perekonomian mencakup beberapa persoalan, yaitu yang pertama, jenis dan jasa yang diproduksi serta sistemnya. Yang kedua, sistem distribusi untuk siapa barang itu. Yang ketiga, efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Yang keempat, inflasi, resesi, dan depresi, dan lain-lain. Dalam fungsi inilah diperlukannya sebuah mekanisme dan teknik yang lebih dikenal dengan manajemen, yang tidak lain bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi intinya. Dengan memanajemen yang handal, fungsi-fungsi masjid di atas khususnya fungsi ekonomi akan menemukan bentuk yang paling sempurna, dan ini akan menjamin kesejahteraan jamaah umat Islam, khususnya umat yang berada di sekitar masjid. Yang terakhir atau yang keenam yaitu fungsi masjid sebagai pengembangan seni dan budaya. Berbicara fungsi masjid sebagai fungsi pengembangan seni dan budaya, terutama seni arsitektur, sepertinya sulit dibantahkan. Sejak lama, lebih-lebih pada masa awal kemajuan Islam hingga masa modern, keindahan masjid semakin maju dan terpelihara. Bahkan lebih banyak spesifik dan masjid yang merupakan simbol-simbol seni budaya Islam. Tengoklah Masjid Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Semua itu menggambarkan betapa eksistensinya masjid sulit terpisahkan dari sisi seni dan budaya. Di beberapa negara muslim, nilai seni arsitektur khususnya lebih beragam dan bervariasi. Seni bagi manusia adalah potensi dalam mengekspresikan keindahan untuk dinikmati. Kemampuan manusia dalam mengekspresi seninya merupakan salah satu perbedaan dengan makhluk-makhluk lainnya. Jika demikian, yang dilarang adalah seni yang membawa pada kelalaian. Memang tidak semua keindahan atau seni dapat ditolerir oleh Islam. Ada beberapa catatan seni atau keindahan itu dilarang apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, dapat merusak agama. Yang kedua, apabila dapat merusak jiwa. Yang ketiga, apabila berakibat merusak kehormatan. Yang keempat, dapat merusak harta benda. Dan yang kelima, apabila dapat merusak keturunan.
Oleh karena itu, jelas bahwa masjid dalam fungsinya sebagai sarana pengembangan seni dan budaya lebih berhubungan dengan faktor etika Islam itu sendiri. Seni kaligrafi Arab merupakan salah satu ekspresi keindahan yang hingga kini dapat ditemui di masjid-masjid bersejarah. Dalam fungsinya, masjid memiliki peran penting sebagai simbol peradaban yang menyisakan beberapa bukti sejarah melalui ekspresi kesenian dan kebudayaan masyarakat Islam di masa lalu. Pertanyaannya, bagaimana dengan masa kini? Fungsi seni dan budaya ini harus tetap dilestarikan dengan cara memberikan pemahaman secara menyeluruh akan manfaat seni dan budaya bagi pengembangan masjid. Namun, tidak hanya itu, kemegahan masjid tidak menjamin bahwa masjid itu memiliki kehidupan yang makmur dengan ramainya kegiatan jamaah. Inilah sebuah ironi yang harus kita hindari. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.